Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Amaldin dengan kode NIM 18011125061 dari program studi pendidikan biologi FKIP UHAMKA. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai sistem ekskresi yang dalam rangka pembelajaran kali ini yaitu pelaksanaan program pengenalan lapangan per sekolah atau PLP 2. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Irda Lisa dan guru pamong yaitu Pak Sumarno. Pembelajaran di video ini berlokasi di SMA Negeri 2 Jakarta dan saya mengajar di kelas 11 MIPA. Silakan kalian simak videonya, cekidot. Kembali semuanya. Coba absen dulu ya. Ahmad Aulia. Alexander Poin 5 berapa? Iya. Andini Widya Tirta. Saya di nomor ya. Ini email saya. Apapun itu nanti bisa diberikan atau nomor HP saya via WA. Boleh dicatat atau Bapak. Bapak percaya kalau kalian sudah belajar sebelumnya mengenai sistem ekspresi proses kalian. Satu dong ngomongnya. Oh iya. Pengetahuan kalian sampai mana sih mengenai sistem ekspresi? Oh gitu. Nanti selanjutnya lanjutannya mengenai post-test. Kalian udah dapat materi apa? Misal di rumah belajar mandiri, yang ini ada tambahan dari Bapak. Nah, silakan kalian Tapi belum ada tesnya yang benar kan Pak? Belum ada ulangan kan? Ah, belum ada Belum, kan? ulangan. Oh dia nggak di save sendiri. Kasih Pak. Jadi sifat podcast ini kan dia mengulas apa yang kalian ketahui gitu. Sistem ekspresi. Tentu kalian pernah belajar dong sistem ekspresi. Dalam konsep kegiatan soalnya. Nah, sebelum itu ini ada ayat mengenai Al-Quran, surat akhir ayat 4. Yang muslim boleh disimak aja ya. Bagi yang muslim silakan salah satu dong bisa tolong untuk bacakan. Ya boleh, tolong ya. Nah, di sini artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya kan di sini bahwa penciptaan manusia ini telah begitu sempurna. Di sini seperti halnya sistem ekspresi, kita ada pencerahan, doa, terus gak mungkin kita pendam terus makanannya. Artinya kan ada sisa-sisa metabolisme yang dibuang. Nah itu bentuk lain dari kesempurnaan dari ciptaan makhluk Tuhan. Ini tujuan pembelajaran kali ini, silakan disimak. Ada mengenai gambar nih, silakan kalian perhatikan dan analisis lah. Nah, hubungannya apa sih dari artikel ini sama materi kita? Informasi sama analisis hubungannya dulu. Kemudian nanti apakah pada sampai kita ada yang mau coba jawab? Ayo ke Bapak, salah benar ke Bapak. Kami manusia itu dosisnya kalau minum langsung dalam bentuk itu baca ngomong dan ekspresi. Ini siapa? Aulia. Bapak catat dulu ya. Ada lagi yang mau mencoba jawab? Ayo Bapak siapa aja? Angkatan. Bakal disalahin sini kok. Yang penting kalian mengutarakan pendapat yang kalian pikirkan. Ya, Bapak silakan. Sebenarnya kalau misalnya kita minum obat saling itu kayak harus sesuai dosis kita juga kan, karena kita kan perlu minum
obat juga, bukan minum sekali doang. Terus itu juga nggak terlalu baik juga bagi ginjal kita atau apa yang Apa namanya? Limjesa. 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 Ya, di sini kita langsung coba jelaskan ya. Di sini kan proses makanan, bahan makanan atau multivitamin itu kan apa? Dia adanya di hati ya. Nah, di hati ini dia bisa kita konsumsi multivitamin ini apa? Namun harus memperhatikan kadar dosisnya seperti yang telah disebutkan. Artinya kan kita mengkonsumsi multivitamin bukan berarti sekadar mengkonsumsinya saja, melainkan kita harus melihat kebutuhan konsumsi yang kita konsumsi itu sesuai atau enggak, cukup atau enggak. Jika kurang, misal lauk pauknya kurang atau bahan buah sayur dan lainnya kurang, maka itu perlu kita masukkan konsumsi multivitamin. Nah, terus di sini bagaimana keterlibatan dengan dosisnya? Sedangkan kemampuan dari tubuh kita menyerap asupan itu sekitar 200 sampai 250. Sedangkan kalau kita mengkonsumsi multivitamin berarti kan seharusnya seenggaknya 250 mg. Artinya kan kalau kita konsumsi satu hari atau satu hari 3 sampai 4 kali, nah itu artinya kan kita kelebihan. Nah, bagaimana jika konsumsi yang kita cerna ini kelebihan? Itu tentu akan berpengaruh kepada hati tadi, karena semua proses makanan dicerna adanya di hati. Nah, jadi di hati ini tentu akan merasa beban kinerjanya lebih berat gitu loh. Tentu kinerjanya akan kurang maksimal. Nah, dari hal tersebut bisa menimbulkan berbagai penyakit. Artinya di sini hubungannya adanya pengaruh dari multivitamin ini kepada sistem ekskresi. Nah, mengenai sistem ekskresi itu apa dan bagaimananya atau strukturnya, prosesnya dan sebagainya, nanti kita simak di slide berikutnya. Nah, kalau terkait apakah pada saat kita sakit tidak apa-apa langsung konsumsi multivitamin, tentu itu boleh. Tapi tadi perhatikan konsumsi dosisnya ya. Misal yang tadi disebutkan, kalau kebutuhan anak kan nggak perlu langsung konsumsi full gitu. Artinya kan kita harus melihat dosisnya berapa. Misal kebutuhan lauknya nih, biasanya kan kalau umumnya buah dan sayur itu harusnya kan 1/4 atau lauk pauknya 1/4. Nah, kalau misal dari kebutuhan karbonnya kurang, artinya kan atau misalkan yang lauk pauk yang vitamin ikan tolong soalnya dong. Itu yang kita namanya itu warnanya. Ya itu bisa jadi. Nah itu kita perhatikan dosisnya. Kita nggak langsung mensuapin anak ini dengan dosis full, melainkan konsul dengan dokternya tersebut baiknya berapa gitu yang diberikan. Nah, berarti kan kita harus terbuka dengan dokter berapa yang biasanya asupan yang dibutuhkan, sehingga akan diberitahukan dosisnya. Bapak mau tanya, kalian tentu sudah belajar mengenai sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu apa? Ini. Ada lagi yang mau coba? Kita melakukan pembuangan zat sisa yang kalau tidak dimakan
Ya, di sini kan lebih pada pembuangan zat sisa. Apakah zat sisa ini hanya berupa sampah kah, sampah dari metabolisme, atau bisa juga termasuk yang kelebihan itu? Nah, ya, jadi sistem ekskresi ini sistem pengaturan pembuangan sisa-sisa metabolisme atau bisa juga kelebihan dari dari hasil metabolisme. Nah, jadi dari sistem ekskresi kan ada zat sisa utamanya itu biasanya kan ada sama air dua. Nah, kalau dua ini dia bentuknya gas. Ini merupakan zat sisa utama dari sistem ekskresi. Nanti kita bahas di alat-alat sistem ekskresi. Ini kan ada juga dari aktivasi atau pernapasan ada terjadi pada mamalia, namun lebih kepada ikan. Kenapa? Karena sifatnya dia larut air. Nah, yang kedua urea ini lebih kepada mamalia, dan asam urat ini terjadi pada apes. Jadi dari amonia sampai ke asam urat ini dia senyawanya lebih kompleks. Jadi dari yang larut sampai yang kompleks. Kenapa di sini asam urat di apes? Nah, nanti kalian lihat kencingnya burung itu cair gitu. Enggak kan ya? Biasanya kan bulat, putih atau hitam gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya kencingnya dari burung gitu. Jadi dia bentuknya putih gitu, putih hitam. Nah, yang keempat ini ada garam mineral, yaitu ada NaCl. Nanti ini biasanya ada di kulit seperti dibahas. Iya. Berarti sama apa sih itu ada? Iya. Nah, jadi dia lebih kompleks gitu loh. Senyawa nitrogennya. Nanti itu ada dibahaskan. Sekarang kita lihat ke alat-alat ekspresi. Nah, pertama ada kulit. Bisa sebutkan ada berapa lapisan pada kulit? Ya, katakan berapa? Ada berapa? Ratusan. Ayo, coba ada berapa? Ya, 3 ya. Yang pertama, ini ada epidermis. Epidermis ini bagian sini ke sini. Ini bagian sini, kelihatan kan ya? Nah, epidermis. Ini bagian sini ke sini dia dermis. Yang bagian bawah ini yang di rumah bagian bawah ini dia hipodermis atau bisa disebut dengan subkutan atau dengan sebutan endodermis. Nah, kalau cara mikroskopis pakai mikroskop gitu ya. Di epidermis ini dia ada bagian lagi, yaitu ada stratum corneum. Nah, ini ukurannya besar dan paling banyak ditemukan. Nah, yang kedua stratum lucidum. Nah, konstruksi dari pembuluh darah. Nah, makanya dia sifatnya aktif sehingga dia bisa tumbuh untuk menggantikan yang di stratum corneum atau stratum lucidum yang selnya dia pecah atau rusak. Nah, jadi dia terangkat dari bawah ke permukaan. Sistem ekspresi pada kulit dari hipotalamus, tentunya ya, otak yang berperan keseluruhan tubuh. Yang dari otak ini dia menghasilkan hormon berupa nih, dia akan langsung merespon cepat ke pengaturan suhu pusat pengaturan suhu tubuh, sehingga dari hipotalamus diteruskan oleh saraf simpatik, kemudian dilanjutkan kepada kelenjar keringat yang kemudian menyerap air garam, mineral dan urea dari kapilter darah. Nah, dan kemudian dari situ dikirimkan ke permukaan tubuh dalam bentuk keringat. Rambut ini atau rambut tempat tumbuhnya rambut. Misal ini biasanya kan cewek kalau wax ya namanya yang rambut ini perlu rambut di kulit. Ya. Nah, itu sebenarnya nggak disarankan ya. Takutnya akan ada bakteri atau virus yang masuk, itu bisa menyebabkan bisul.
Nah, jadi sebenarnya adanya rambut ini juga bisa mempercantik wanita gitu. Nah, bagian nanti. Nah, nanti ini bentuknya menarik ya. Kalau itu isinya organ atau jangan apa kan? Apa disebutkan sebagai sistem ekspresi termasuk ekspresi apa? Ada yang mau jawab? Ini bunyinya udah ada. Hah? Coba jalannya gitu. Ada di sini ada fungsinya, dia menghasilkan betul. Nah, betul ini pigmen betul. Nah, pigmen betul ini keluar bersama dengan cairan betul. Nah, fungsi cairan betul ini untuk mengemulsi sistem pencernaan. Kalian lihat di slide 15 dan 16, di situ ada tugas praktikum, silakan kalian baca. Praktek urin nanti bahannya disediakan, kalau benar lihat nanti bioretnya disediakan, sama tabung reaksinya disediakan. Nah, tabung reaksi itu kan buat sampel cowok-cowok, artinya dapat dua. Tolong dijaga baik-baik, nanti mungkin Senin dibagilah. Kalau udah selesai mereka praktikum yang di sebelah. Ini dari sampel urinnya dari. Nanti kalian pilih sampel siapa yang mau dipakai, yang cowok-cowok. Terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf. Terima kasih. Ini lama ya? Semua bergantung. Semua bergantung. Lagi namanya. Salah satu boleh tolong pimpin doa. Tolong ya. Silakan ada yang ingat nggak mengenai sistem ekspresi? Pertama, alat ekspresinya apa aja sih di sistem ekspresi? Oke, jadi intinya pengen pagi ya. Yang pertama kulit. Kemarin udah sampai kulit itu ada berapa lapisan? Epidermis, terus epidermis. Yang lapisan epidermis ada berapa lapisan? Stratum corneum, stratum lucidum, sampai stratum basal yang paling bawah. Masih ingat kan? Hah? Kemarin belum. Oke, nanti di Kemarin baru sampai yang kulit. lapisan lapisan dermis. Nah, ini epidermis. Ini lapisan epidermis juga lebih besar. Nah, jadi ada corneum, lucidum, granulosum, germinativum sampai basal ke bawah. Lapisan dermis ada otot penegak rambut, ada folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, terus apa lagi? Rambut, saraf. Ada lagi yang mau disebutin? Ayo. Hah? Kelenjar keringat ya. Oke, nanti ini kita bahas lagi ini stratum corneum. Ini lapisan teratas yang bersifat lapisan mati, dia selalu mengupas. Ini stratum lucidum, lapisannya lebih aktivis dari corneum. Fisik dia jadi sifatnya sama. Dikirim ke bawah. Lantai. Belum, ntar dikirim ya. Lapisan satu-satunya yang aktif membentuk sel baru. Karena
mendapat asupan nutrisi dari pembuluh darah. Nah, yang lebih ini kalian bisa jadi tahu ya, di sini ada terdapat kelenjar rambut, atau kelenjar keringat atau nama lainnya glandula semolifera, atau kelenjar minyak, nama lainnya kelenjar sebase. Untuk mengeluarkan rambut juga dari kekeringan. Nah, yang kedua ginjal. Kemarin belum sampai ya? Jadi itu yang dulu kita ulas yang sebelumnya biar kalian ingat. Nah, nanti alasan disebut sebagai ekspresi kemarin sebagai tempat menghasilkan pigmen yang teduh. Terus yang tempat perombakan eritrosit. Nah, terus akibat dari perombakan eritrosit berarti HB-nya dirombak juga kan? Ya, dirombak. Oke. Itu masih ingat? Yang tempat metabolisme protein, ada yang masih ingat gak? Hasil perombakan protein jadi asam amino. Nah, hasil dari perombakan itu ada hasil sampingan namanya NH2 dulu. Dia atau gugus amin atau amoniak derivat, terus dirombak lagi jadi NH3 amoniak. Nah, dirombak lagi ke yang lebih friendly yaitu urea. Nah, yang kenapa disebut urea? Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya, aman ya. Nah, ini penjelasan yang tadi. Nah, ini tadi kan udah menjadi urea. Tanya dong. Pertama ada senyawa arginin yang dibantu dengan enzim arginase berubah jadi ornithin. Nah, nama lain dari siklus urea itu ornithin. Terus karena dari NH3 yang amonia tadi terus masuk ke sana, dengan kedua ada CO2 juga. Nah, NH3 dan CO2 membentuk jadi karbomyl fosfat. Jadi ornithin bersama karbomyl fosfat membentuk citrulline. Nah, terus ada citrulline ini ada NH3 yang masuk ini. Dia berubah jadi organosuccinat. Nah, organosuccinat ini kan ada kata kalau kalian ingat di siklus Krebs itu kan ada sitrat, isositrat, alfa ketogutarat, suksinil, suksinat, kumarat, malat, alkoha. Nah, itu kan ada suksinat. Nah, itu kalau di jabatan lengkapnya kalau di siklus Krebs, nah itu ada suksinat. Intinya dia dari citrulline bersama dengan NH3 organosuccinat. Ya, terus jadi senyawa arginin. Senyawa arginin gabungan masuk ke urea, terus siklusnya seperti itu. Kalau paru-paru nggak terlalu bahas, yang intinya dia mengeluarkan gas karbon dioksida dan air melalui proses respirasi. Kemarin udah sampai praktikum apa? Minggu lalu masih? Oke. Adanya. Ada yang mau tampilin nggak? Presentasiin. Jangan. Cowok-cowok deh. Tambahin, silakan kalian jelasin. Udah. Silakan. Jason kenapa madep sana? Nasi kebun. Dasar. Itu nanti diapain gitu ya? Iya, review. Baru tahu. Pernah review ya. Oh, sumpah.
baiknya diurus sampai malam. Masukkan satu sedotan ke dalam gelas yang berisi air mengalir dan air biasa. Kemudian ingat ini sama kejadian. Boleh orang mau belajar. CO2 sama H2O kan, dan melalui tes itu kita membuktikan apakah H2O benar ada. Prosesnya pertama kita cek cermin berjalan, kemudian kita menghembuskan nafas di situ. Kemudian untuk mengetahui hasilnya kita bisa lihat kalau misalnya di cermin itu hasilnya jadi buruk dan ada titik-titik air yang dibilang dari tadi. Kalau saya lakukan juga jadi kita jadi basah untuk menekan cerminnya apa itu air yang sedikit jumlahnya. Dan itu membuktikan kalau misalnya minyak tidak bernambah, hasil dari hembusan itu salah satunya adalah H2O yang kumulatif seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi sebelum berlangsung sekarang ini Bapak tambahkan peralatannya. Jadi oksigen masuk ke dalam alveolus, dia mengikat oksigen darah mengikat pada alveolus. Darah pada alveolus mengikat oksigen. Kemudian dia menuju ke jaringan. Nah, dia di dalam jaringan ini dia juga mengikat karbon dioksida. Jadi oksigen dan karbon dioksida bersama-sama dikeluarkan dalam bentuk uap air. Nah, cincin yang klorofil ini dia dirombak menjadi biliverdin. Sebenarnya kan macam-macam biliverdin banyak nih. Jadi kalau pada dia nanti jadi biliverdin. Kalau biliverdin sebelumnya sebelum ada di produksi ini dia berwarna napi tua atau kehitaman gitu. Nah, terus dia diproduksi menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini warnanya kuning kecoklatan. Nah, dia dioksidasi di usus jari menjadi urofilin. Urofilin ini dia yang membuat feses atau urin kita menjadi berwarna. Oke, selanjutnya fungsi hati yang ketiga yaitu tempat metabolisme protein. Tentu yang disebut metabolisme itu kan perombakan ataupun pembentukan itu sama dengan metabolisme. Nah, jadi dari protein, metabolisme protein hasilkan asam amino. Nah, dari hasil itu ternyata ada hasil sampingan berupa NH2 atau gugus amin atau namanya termasuk amoniak derivat. Nah, artinya dia masih bersifat sangat racun. Nah, terus diubah nih, dirombak lagi menjadi NH3 atau amoniak. Nah, ternyata NH3 ini masih bersifat racun. Soalnya kedengeran nggak? Aman ya? Aman. Oke. Artinya kan tentu ini masih gelombang buat tubuh. Artinya kan hati ini coba mengubah lagi menjadi yang lebih friendly yaitu urea. Nah, kok bisa jadi urea gitu? Nah, kita lihat slide ini selanjutnya. Nah, siklus urea pertama dari senyawa arginin. Ini senyawa arginin dia dengan bantuan arginase menjadi ornitin atau nama lain siklus urea ini ornitin ya. Nah, jadi dari ornitin ini ada NH3 atau amoniak ini ikut bergabung. Terus ada dari luar masuk CO2. Nah, NH3 dari CO2 ketika bersatu dia membentuk karbomail fosfat. Nah, jadi pada proses ornitin dengan mengikat karbomail fosfat berubah menjadi citrulline. Nah, pada proses citrulline ternyata ada NH3 yang masuk nih, terus dia membentuk arginosuksinat. Nah, arginosuksinat itu apa sih? Kok baru dengar ya? Jadi di sini nama kalian tahu siklus Krebs nggak? Apa? Siklus Krebs tahu nggak? Coba ya perhatiin ya. Nanti mungkin bagian juga lebih lanjut di ini. Ini Bapak akan coba nyanyikan ya. Pertama sitrat, isositrat, alfa ketroglutarat, suksinil, suksinat,
Fumarat, malat, akoak. Nah itu kan ada subsidiar ya. Nah ini jadi kalau digambarkan secara detailnya di siklus itu jadi subsidiar ini dari siklus ini ya. Jadi intinya dia dengan mengikatkan H3 dia dari siklus ini dia berubah menjadi argino subsidiar. Nah dari argino subsidiar dia diubah lagi menjadi senyawa arginin. Terus dia ketika sampai di ornithin dia menghasilkan urea. Jadi urea ini ketika siklusnya dari senyawa arginin sampai ornithin dia menghasilkan urea lagi. Terus prosesnya begitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada ya. Kita lihat di slide berikutnya gambar sistem ekspresi. Di sini ada ambil beberapa aja ya. Nah, pertama jenis gambar diabetes mellitus penyebabnya kurang fosforit. Tentu ini di pankreas ya, atau di sini tuh bisa terjadi karena ada glukosa dalam urin. Jadi jaringannya ini tidak sempurna, jadi ada menyebabkan penurunan insulin yang dihasilkan pankreas sehingga terjadi gangguan proses perombakan glukosa menjadi glukogen dan reabsorpsi glukosa dalam glomerulus. Ini pada diabetes mellitus. Yang kedua ada diabetes insipidus, penyebabnya itu kurang hormon ADH. Nah, diabetes insipidus ini jadi ADH antidiuretik hormon, singkatannya itu ya ADH. Nah, dia fungsinya untuk mendiagnosis dan menentukan penyebab defisiensi dan atau kelebihan ADH. Jadi hormon yang mengatur proses reabsorpsi cairan pada ginjal menyebabkan produksi urin berlebih. Nah, warna pada ini warna jadi dia menyebabkan rasanya dia intinya dia menyebabkan penurunan hormon ADH. Selanjutnya itu ada nanti kalian bisa telusuri lebih lanjut ya. Itu ketiga ada sirosis. Penyebabnya itu bisa jadi minuman keras, infeksi virus hepatitis B dan C, berat badan berlebih. Yang ketiga yaitu ada gagal ginjal. Jadi penyebabnya ini bisa jadi kerusakan lambung atau bisa juga karena perampasan darah dan penyumbatan sel kemih. Kalau kerusakan lambung bisa jadi dia ada kecelakaan atau sebagainya. Nah ini biasanya kalau operasi ini ada salah satu operasi yaitu dilakukan hemodialisis atau pencucian darah. Nah yang kelima ada pneumonia atau infeksi oleh bakteri, virus atau jamur di alveolus. Nah dari gangguan tadi kalian lihat ya, ini berarti kan untuk mengetahui kita sehat atau enggaknya, tentu yang paling bisa dilihat yang salah satunya itu dari berat badan. Contoh dari penyakit yang ini kan sebelumnya kita jadi berat badan berlebih. Gimana sih cara kita nentuin kalau status gizi kita seimbang gitu loh. Nah jadi ini ada rumusnya. Pertama body mass index sama dengan indeks massa tubuh atau IMT. IMT ini berat badan per kilo, berat badan kilogram per TB, tinggi badan. Nah tinggi badan kan ukurannya cm. Nah diubah ke meter. Jadi nanti misal berat badan saya 62, terus tinggi saya 162 lah. Nah jadi diubah ke meter berarti kan 1,662 ya. Nah jadi 62 dibagi 1,6 kali 1,6. Nah nanti kalian bisa lihat hasilnya. Nah ini kalian bisa lihat di tabel klasifikasinya, dia masuknya berat normal, kelebihan atau kekurangan. Nanti kalian bisa coba di rumah. Nah ini juga saya sertakan di sini. Ini buat kalian baca-baca ya tambahan.
ada penilaian status gizi, namanya, terus standar antropometri anak. Ini 12 sampai 18 tahun kalau nggak salah, itu nanti kalian bisa baca. Terus ada lainnya juga mengenai gizi seimbang, ada beberapa takaran asupan makanan yang bisa dikonsumsi sebaiknya. Nah, di sini ada sistem ekskresi pada hewan. Ini berarti kan pada amfibi. Ekskresi pada vertebrata amfibi. Ini bisa berupa paru-paru dan kulit. Biasanya kan kalau tergantung dari situasi. Kalau di darat biasanya dia menggunakan paru-paru. Kalau di air gitu dia menggunakan kulit. Nah, ini juga bisa sistem ekskresinya ke ginjal. Jadi nefron terdiri dari glomerulus, proses ultrafiltrasi atau dia pemisahan dari zat-zat yang akan dikeluarkan melalui pori-pori. Itu kalian udah dibahas ya waktu di materi ginjal, nanti sebelum dibahas lagi. Kemudian ada proses proksimal, di mana ada substansi dan glukosa dan asam amino itu terjadi di sana. Kemudian segmen sistem media dan nukleus kristal. Jadi kan di sini sebenarnya mekanismenya sama dengan vertebrata lain. Mirip lah hampir. Jadi bedanya di sini nih. Segmen. Dia kan pendek gitu. Jadi dia menyebabkan kulinya ini dia encer, kulit yang dihasilkan encer, dan ekspresi yang di kulit ini dia mengandung urea gitu. Yang kedua yaitu visces. Di sini ikan kalian bisa lihat elemen ekspresinya bisa berupa dari insang, polip dan ginjal. Terus di sini ada ikan mengeluarkan amonia. Tentu kalian ingat ya bahasan awal mengenai ekskresi itu sisa utamanya apa aja sih? Pertama air, enggak yang bagian ini yang 1, 2, 3 itu kan ada amonia, urea, sama apa lagi saya lupa. Nah, ini ada amonia, urea dan asam urat. Ini kalau di amonia berarti kan lebih kepada ikan ya. Jadi ikan mengeluarkan amonia di ginjal. Nah, terus dia ginjal ini memiliki saluran yang menyatu dengan antara saluran ekskresi dengan reproduksi atau disebut dengan urogenital. Jadi saluran ekskresi dia menyatu dengan saluran reproduksi. Nah, dia jadi letaknya di belakang. Nah, terus dia kalau bisa merupakan proses bagian dari proses pernapasan. Dia akan membuka dan menutup sesuai dengan pergerakan operkulum. Nah, di mana terjadi air yang masuk di saring mengikat oksigen dan melepaskan air yang masuk di saring dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, terus kalau pada apes di sini alat ekskresinya bisa berupa ginjal, paru-paru dan kulit sebagai alat ekskresinya. Nah, di sini tergantung dia punya bentuk dan ukuran yang berbeda. Contohnya pada kura-kura dia memiliki saluran ginjal yang pendek, dan pada ular tidak memiliki organnya untuk menampung volumenya. Jadi di sini setelah singkat ya, di sini oleh yang dihasilkan bersifat encer. Dia ada saluran penghubung antara saluran ekskresi dan reproduksinya atau disebut dengan kloaka. Nah, jadi dia kan karena ini kan masuknya kecil, berarti kan dia pengeluarannya ekskresi nitrogennya berupa asam urat. Nah, dia
dia jadi bersifat agak susah gitu. Yang berikutnya itu apes dan mamalia. Sebenarnya ini mekanismenya sama, ya hampir sama dengan perektil. Di sini ada apes, fungsinya lulus berkembang dengan kompensasi adanya struktur baru loop of Adler. Dia jadi di sini nih, kalau ini ada gambar sistem ekspresinya paru ginjal. Kalau pada burung laut dia dilengkapi saluran gland. Berarti kan ada proses pembuangan garam gitu. Apakah ketika burung masuk dia menekan garam gitu? Tentu enggak kan. Jadi ketika dia berburu ikan, nah ternyata dia kan membuka, ini ada laut yang masuk. Nah, karena kelebihan garam itu dia akan dikeluarkan nih dari ini saluran garam, kelenjar garamnya ini di sini. Dia akan keluar ke sini menetes ke paru. Nah, kalau pada mamalia ini kalian tentu udah pada tahu ya, kulit, hati, paru-paru, ginjal, sistem ekspresinya. Jadi udah terlalu saya bahas. Di sini yang kedua perawat tadi pada hewan vertebrata, yang kedua pada hewan invertebrata. Yang kedua mengenai ada Porifera dan Coleterata. Porifera merupakan hewan berpori. Kalau Coleterata merupakan hewan yang berongga. Ini sama-sama tidak memiliki organ ekspresi yang spesifik, namun bisa mengeluarkan zat sisa berupa CO2. Kalau pada Porifera dia sistem ekspresinya melalui proses difusi, di mana air masuk yang mengandung nutrisi dan oksigen ke pori-pori menuju ke rongga tubuh dan akan dicerna secara fagositosis, dan air yang mengandung CO2 ini dia akan dikeluarkan melalui oskulum. Ini dia air masuk dicerna secara fagositosis. Nah, di air ini dia yang pencernaan ini ada proses CO2 yang dikeluarkan melalui oskulum keluar. Nah, sehingga ekspresi berikutnya itu kita coba lihat. Ini pada serangga ini belalang ya di sini. Pada ekspresi belalang pembuluhnya ekspresinya itu berupa pembuluh makhluk gigi. Seperti mekanismenya seperti ginjal, dia berupa kumpulan benang halus berwarna putih, kekuningan, dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Ini kalian bisa lihat di sini, pembuluh makhluk gigi. Kalau kita besar, dia ini ada pembuatan benang. Terus di sini ada sistem trakea. Trakea ini dia membantu untuk mengeluarkan zat sisa berupa CO2. Yang ketiga yaitu cacing. Sekarang cacing ini kan dikelompok menjadi tiga. Yang pertama Platyhelminthes, Nomathehelminthes, terus Annelida. Ini nggak dibahas yang menyeluruh karena waktunya terbatas. Yang pertama ada Annelida. Dia punya nephridia yang terdapat di pada segmen. Nah, kalau nephridia yang sama itu disebut dengan metanephridia. Terus ini kalau di Platyhelminthes atau bahasanya di cacing bibit, dia punya atau disebut dengan sel cacing yang memiliki sel api. Dalam artian dia punya silia yang dia bergerak-gerak seolah seperti membentuk api gitu. Makanya dia disebut dengan sel api. Kalau struktur dari sel api ini pertama adalah Gauss. Dia
ini tulis di sini nih di atas. Terus tudung, ini tudung tudung di sini. Terus ini ada lilia. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Oh, banyak ya, silakan. Fungsi salapi apa, Pak? Salapi, dia penggerak dia jalan gitu. Fungsinya, Pak? Iya. Dia membantu pergerakan bagian lintas seperti cacing pipih. Apa, Pak? Membantu pergerakan cacing pipih. Pergerakan Iya. itu ya, Pak? Makasih, Kalau Pak. salah koreksi ya. Iya, Pak. Terus yang soal selanjutnya, Iya. kan referensinya kan sebenarnya kan dua bisa kita dapat. Kalau misalnya kita boleh ya, Pak, ini itu dihantar dari situ, Pak. Itu berarti mengundang Pak, ada efek nggak, Pak? Kalau mengendap itu bisa jadi penyakit. Tentu kalau yang namanya kalau udah di saya udah buka dulu prosesnya. Selamat mengerjakan. Makasih. Bapak lihat hasil dari pemikiran kalian dan hasil setelah bacaan kalian, hasil mendengarkan kalian, nanti tuang di jawaban. Oke. Oke ya. Ya, Pak. Silakan jangan lihat bacaan. Udah nih ya. Foto dulu dong kita dong bertiga dong. Biar bareng-bareng mau ayo. Yes. Kami ya fokus. Ya Bapak tutup ya. Ya. Bapak sombong banget. Baik.